Jadi sekali lagi saya senang di sini karena akhirnya kita bertemu di dalam pikiran yang sama, yaitu memulihkan harga diri bangsa ini, terutama harga diri mereka yang tercecer di dalam pembangunan. Siapa itu? Ya kita, masyarakat sipil, buruh, pekerja. Jadi itu yang menerangkan kenapa energi ini mesti kita asuh sama-sama, perlahan-lahan, jangan tercerai. Ya ada faksi-faksi dalam buruh yang suka dilirik oleh kekuasaan, diiming-imingi komisaris, lalu dia lupa bahwa dia itu berjuang untuk mengubah konstelasi politik dan ekonomi, bukan sekedar ya tadi apa dapat Fortuner satu lalu berhenti untuk memperjuangkan. Ya itu soal-soal. Oke, itu pengantarnya tuh, semoga tidak subversif. Terima kasih teman-teman. Udah dengar kan kata-kata dari ketua Taufik? Saya cari akal dulu supaya ada kata-kata juga. Mulai bantuan kecil ya. Berbagi kata di Kampung Awan. Takdir kita adalah melawan. Emang keren. Lawan banjir lawan. Oke, saya mulai pelan-pelan dengan apa yang saya sebut tadi. Berbagi kata, takdir kita adalah melawan. Melawan apa itu? Dari prinsip manajemen, kita tahu bahwa produk akhir itu seringkali tertinggal oleh yang kita sebut teknologi itu. Jadi kita mau lawan sebetulnya satu kecenderungan yang membuat manusia itu berubah menjadi bagian dari teknologi. Itu yang diterangkan tadi itu, dan itu adalah perjuangan berabad-abad. Sejak tahun 1800 ketika gerakan buruh dimulai, selalu problem itu sama, yaitu upaya untuk menghasilkan kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan industrial. Itu dasarnya. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, sebetulnya Indonesia mengalami deindustrialisasi itu. Dan itu akan berakibat pada sistem ekonomi secara keseluruhan. Kalau pemerintah bilang misalnya, ya di Jawa itu ada kelebihan listrik, maka silahkan penduduk itu daftar lagi buat tambah listrik. Itu bukan kelebihan listrik. Kita mengalami surplus listrik karena industri-industri besar itu tutup, pindah hengkang ke tempat lain. Jadi bukan karena kita produk power plant, tapi karena konsumernya pindah. Jadi itu intinya. Nah, sekarang coba kita lakukan dulu semacam pemetaan. Buat apa sebetulnya kita berkumpul di sini? Demi apa tuh? Ya demi konsolidasi organisasi. Oh iya. Tapi setelah konsolidasi organisasi mau ngapain? Ya buat demonstrasi. Oke, kalaupun demonstrasi berhasil, terus apa yang kita tuntut? Kalau tuntutan kita terjadi, lalu problem berikutnya, kepada siapa tuntutan itu kita pastikan? Kepada siapa tuntutan baru itu, proposal baru itu kita pesankan? Tentu pada presiden berikutnya tuh. Jadi kalau kita bicara di sini tentang akal sehat, kita ingin supaya pembicaraan kita ini didengar sebagai problem yang harus diselesaikan oleh presiden berikutnya. Jadi nggak mungkin kita bicara di sini sekedar untuk mengkritik manajemen. Ya, itu biasa aja, itu kritik internal. Saya bela-bela dikit dulu sebelum dijorok-jorokin banyak. Manajer aman tuh. Nah, coba kita terangkan, apakah manajer itu pekerja atau dia bagian dari direksi? Pekerja juga yang akan mengalami problem dengan undang-undang Omnibus Law itu, kan kita udah pelajari. Jadi kita sebetulnya ada dalam nasib yang sama, ingin mengubah konstelasi undang-undang itu supaya terjadi keadilan. Jadi kalau kita lihat sejarah gerakan buruh, pertama dia adalah gerakan untuk menuntut keadilan. Tentu yang kita persoalkan pertama adalah regulasinya adil apa tidak itu. Setelah regulasi kita periksa, kita tuntut yang lebih struktural, itu perubahan cara negara memproduksi barang tuh. Yang kita sebut produksi barang itu sebetulnya harusnya menghasilkan kemaslahatan, tapi enggak terjadi itu. Kita pergi pada teori yang disebut alienasi. Yang kita produk itu sebetulnya
makin lama makin jauh dari kita. Semakin cepat kita memproduksi motor, semakin kita nggak tahu yang kita produksi apa tuh. Ya kan? Kalau saya produksi motor itu dalam 2 hari, saya tahu saya lagi bikin motor. Kalau dalam 20 detik Anda nggak tahu yang Anda bikin apa tadi, yang lolos dari siapa itu. Itu soalnya. Itu yang disebut sebagai alienasi. Kita tidak terlibat secara mental dengan apa yang kita produksi. Padahal buruh itu memproduksi sesuatu sebagai hasil konstruksi mental dia. Saya terangkan beberapa pengertian dasar dulu sebelum kita berdiskusi. Jadi kalau kita ingin ada perubahan, kita mesti sampai pada perubahan yang sifatnya struktural. Tentu saya tahu kita sama-sama menuntut upah yang lebih tinggi. Oke, tapi bisa juga perusahaan bangkrut lebih cepat. Kan dilema selalu di situ. Nah, bahayanya kalau kita tidak berpikir bahwa kebangkrutan perusahaan karena kita tuntut upah yang tinggi itu karena tidak ada perubahan struktural di dalam kegiatan ekonomi kita. Itu dasarnya tuh. Coba kita ambil ilustrasi misalnya. Di zaman Pak Harto, buruh itu diperas untuk menghasilkan komoditas. Zaman Pak Harto, pemegang kendali produsen komoditas kita sebut dulu konglomerat, yang sekarang disebut oligarki. Tetapi kalau kita lihat output dari hasil eksploitasi itu, 33-35% hasil eksploitasi buruh itu masuk ke APBN. Jadi untung yang dieksploitasi oleh si konglomerat 30% balik ke negara APBN. Itu zaman Soeharto, zaman ketika Jumhur di penjara. Di penjara pertama kali. Di zaman SBY turun tinggal 27%. Ketika Jumhur jadi menteri SBY pada waktu itu tuh. Dari 33% turun 27%. Di zaman Pak Jokowi tinggal 7%. Ketika Jumhur di penjara lagi. Jadi pertanyaan kita, hak buruh itu yang tadinya 30% turun jadi 27%, sekarang tinggal 7%. Itu yang kita terangkan sebagai disparitas kesenjangan. Itu yang mau kita ubah. Apa penyebab dari disparitas itu? Kan itu pertanyaan politiknya di situ. Kita mau coba bahas satu persatu. Konsolidasi macam apa yang diperlukan pada saat yang sama kita menuntut upah yang tinggi, pada saat yang sama kita ingin membatalkan regulasi-regulasi, tapi pada saat yang sama juga kita tahu bahwa kita mesti rubah sistem orientasi industri kita. Nah, saya kasih ilustrasi misalnya. Sekarang ada isu tentang nikel, mobil listrik segala macam itu. Lalu pemerintah klaim bahwa kita produksi energi yang bersih loh. Oh iya betul, green oke, tidak merusak lingkungan. Oh benar, di ujungnya kita punya produk yang tidak merusak lingkungan. Tetapi yang disebut oleh Pak Jokowi hilirisasi. Tetapi di hulu kita mesti periksa demokratis nggak proses memperoleh hak-hak pengelolaan industri itu, ekstraktif industri. Kalau cuma ada 4-5 pemain di hulu, itu artinya dari awal sistem untuk menghasilkan keadilan tidak bisa dijamin di hilir. Kan itu kan yang sekarang harus kita perdebatkan. Ya tentu Pak LBP, Bahlil segala macam. Enggak, kita Eropa enggak mempersoalkan, bohong. Saya baru dari Eropa dan dipersoalkan di Eropa bahwa yang mereka persoalkan bukan hilirnya tapi hulunya tuh, yaitu proses memperoleh izin usaha demokratis apa tidak tuh. Ya izin usaha sekarang bisa e-katalog segala macam dalam satu hari. Iya, konsepnya begitu. Anda izin usaha ekstraktif industri sekarang itu yang seharusnya 0 biayanya itu bisa 1,5 M jatuhnya tuh, karena diperes dari meja ke meja kan, dan itu ongkosnya akan dibebankan pada si industriawan, lalu beban itu dialihkan pada pengurangan upah buruh. Nah, struktur berpikir itu yang sedang diupayakan dirubah oleh Jumhur Hidayat, dan saya jadi konsultan beliau. Kenapa? Karena persahabatan aja. Kan urusan bisnis itu. Saya bersahabat dengan Jumhur sejak tahun 90-an tuh, demonstrasi mahasiswa. Jadi persoalan kita adalah kesepakatan untuk mengubah
cara mengelola negara. Baru dengan cara itu kita bisa tahu bahwa cara mengelola perusahaan pun bisa diubah sebetulnya. Itu dasarnya tuh. Memanage artinya memakai tangan untuk menghasilkan yang maksimal. Manajemen kata dasarnya manus, tangan, memakai tangan. Dari kata itu juga datang kata manipulasi. Manipulasi memakai tangan secara kotor. Jadi seorang manajer bisa tangannya bersih, bisa tangannya kotor. Kalau dia melakukan manajemen, tangannya bersih. Kalau dia melakukan manipulasi, tangannya kotor. Dua-duanya datang dari kata manus, tangan. Nah, kontrol terhadap tangan-tangan ini itu adalah fungsi dari buruh. Fungsi dari kita sebagai pekerja. Jadi sekali lagi, kita punya kesempatan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bermutu melalui diskusi-diskusi semacam ini. Karena ini bukan upaya untuk mengerahkan massa kan. Tetapi kalau kondisinya sudah padat, otaknya udah tajam, ya konsekuensinya adalah demonstrasi. Cuma demonstrasi yang bisa mengubah konstelasi itu. Kita bisa duel argumen sampai panjang lebar, saya bisa terangin teori filsafat macam-macam. Tetapi perubahan hanya terjadi kalau yang kuantitatif itu cukup untuk menggerakkan energi. Jumlah energi kuantitatif akan menghasilkan perubahan kualitatif. Satu dua orang ngoceh-ngoceh, walaupun pinter amat dia diabaikan anggota DPR. Tapi kalau tanggal 10 Agustus kita kepung Jakarta, saya cuma membayangkan. Jadi. Ayo, itu kenapa juga saya ucapin tanggal 10 Agustus ya? Saya cuma asal ngomong. Tapi jelas, saya mau hubungkan keadaan ini, dengan ketidakpastian politik. Upah buruh, perubahan manajemen, sifat ekonomi kita hanya bisa kita bedah kalau kita sekaligus membedah keadaan politik kita. Kita berharap ada pemilu yang bersih. Kita berharap dari pemilu yang bersih itu ada pemimpin yang bertangan bersih. Bukan tangan besi ya, tangan bersih. Nah, bagian ini yang mau kita pertimbangkan. Sebetulnya kalau kita lihat dari sekarang, kelihatannya naga-naganya nih pemilu akan ditunda, akan macet. Itu berarti masih ada problem panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah perburuhan tuh. Kenapa begitu? Sampai sekarang semua calon presiden belum dapat calon wakil presiden. Ya. Jadi ya kalau itu lu doain 10 kali udah pasti jadi lah. Jadi kita lihat bahwa ada ketidakpastian. Kan konstitusi kita mengatakan pemilihan umum adalah memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sampai sekarang nggak tahu kita. Bahkan calon presiden yang ada sekarang, ya itu kan hasil lembaga survei yang kita nggak tahu metodologinya bener apa enggak tuh. Tapi oke lah kita anggap udah ada itu, ada Prabowo, Anies, Ganjar. Tapi problemnya adalah kita nggak pernah mendengar mereka bicara dengan cara yang unik atau cara yang jujur tentang apa yang mereka mau kerjakan setelah mereka jadi calon presiden di dalam soal perburuhan. Nggak ada. Karena itu tuntutan buruh terus naik selama ketidakpastian tidak diberikan. Jadi buruh ini akan ada juga di dalam, akan menjadi semacam pressure group yang akan menekan 3 calon presiden ini. Tentu calon presiden ini ya kalau kita bilang ya kita lagi beli kucing dalam karung 3 calon presiden. Enggak, kita nggak beli kucing dalam karung karena karungnya bolong. Kita udah bisa lihat kucingnya siapa tuh. Nggak ada lagi kita berspekulasi di situ kan. Tinggal kita uji, yaitu posisi buruh ada di mana di dalam pertandingan akhir nanti itu. Itu intinya. Jadi caranya ya kita tunggu apa yang mereka mengucapkan tentang buruh. Kalau misalnya anti oligarki, ekonomi akan adil, ya itu bohong-bohongan aja. Kita mau uji di depan forum semacam ini, tiga calon itu bicara sama-sama tentang buruh, lalu kita tentukan tuh siapa yang bermutu, siapa yang punya integritas. Nah itu pentingnya. Coba kita lihat soal yang lebih makro, lebih global tuh. Di dunia sekarang ada kecenderungan untuk mengembalikan ideologi ekonomi ke wilayah solidaritas manusia.
Kan selama 40 tahun ini dunia ekonomi itu diasuh dengan prinsip yang kapitalistik, akumulasi. Tapi akumulasi yang tidak menghasilkan distribusi itu artinya tekanan pada buruh. Kan itu intinya kan. Kita bukan negara kapitalis, tapi kita tidak anti kapitalis. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang ekonomi digerakkan oleh 3 institusi. Satu adalah korporasi, pasti kapitalistis. Kapitalis dalam arti mengumpulkan keuntungan. Ada pelaku ekonomi adalah korporasi. Yang kedua adalah BUMN alias pemerintah tuh. Yang ketiga adalah koperasi tuh. Sekarang kita mau lihat bebannya kemana sebetulnya tuh. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sila kelima, itu artinya koperasi diperkuat, harusnya begitu. Kalau sekarang koperasi itu cuma dapat CSR dari korporasi, jadi dia hierarkinya korporasi, BUMN, baru koperasi. Sekarang terbalik, bahkan tuh BUMN ada di atas tuh. Karena dengan cara itu BUMN mensuplai proyek-proyek itu pada korporasi, pada sektor swasta tuh. Hal yang nggak masuk akal di dalam desain ekonomi. Nah di dunia desain itu justru dibatalkan sekarang karena orang merasa bahwa kalau akumulasi terus tidak distribusi maka akan terjadi konflik terus menerus tuh. Nah basis itu yang ingin kita percakapkan melalui forum ini, yang ingin kita titipkan sebagai problem pada calon-calon presiden berikut. Mampu nggak calon presiden berikut itu paling tidak menyeimbangkan antara akumulasi dari korporasi dan distribusi yang harus diterima oleh korporasi yang di dalamnya pasti adalah kepentingan buruh. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ini masalah besar tuh. Nanti kita lihat kalau ada debat calon presiden, Jumhur Hidayat pasti mampu untuk membatalkan atau bahkan mendebat habis-habisan 3 calon itu. Pasti. Kan itu yang kita ingin buktikan. Karena nanti pertandingan konseptual itu yang mesti diasuh oleh KPU. Nah itu pentingnya kita paksa KPU untuk buka forum perdebatan khusus tentang isu buruh. Itu. Dan itu nggak boleh di panggung dangdut. Setuju. Nggak fokus. Ya, fokus pada soal itu. Ini sekali lagi, itu pengantar saya. Nanti saya bisa raba-raba apa yang mesti diberi penekanan atau ada tambahan dari teman-teman. Jadi sekali lagi saya senang di sini karena akhirnya kita bertemu di dalam pikiran yang sama, yaitu memulihkan harga diri bangsa ini. Terutama harga diri mereka yang tercecer di dalam pembangunan. Siapa itu? Ya kita, masyarakat sipil, buruh, pekerja. Jadi itu yang menerangkan kenapa energi ini mesti kita asuh sama-sama, perlahan-lahan, jangan tercerai. Ya ada faksi-faksi dalam buruh yang suka dilirik oleh kekuasaan, diiming-imingi komisaris, lalu dia lupa bahwa dia itu berjuang untuk mengubah konstelasi politik dan ekonomi, bukan sekedar ya tadi apa dapat Fortuner 1 lalu berhenti untuk memperjuangkan. Ya itu saja. Oke, itu pengantarnya tuh. Semoga tidak subversif. Bayar tunai artinya revolusi. Dulu waktu kita reformasi, kita mulai reformasi ini, mahasiswa terutama menghendaki perubahan total. Kita sebut dulu radical break. Diputuskan secara radikal itu. Gak boleh ada sambungan antara rejim baru dan rejim lama. Karena itu kita ingin ada revolusi. Anak-anak Bandung, teman-teman Jumhur, mahasiswa UI itu Jogja menghendaki revolusi, yaitu perubahan kualitatif, berubah secara kualitatif dari otoriter pergi ke demokrasi. Tapi pada waktu itu ada kecemasan, istilah revolusi itu dianggap istilah kiri. Orang bicara Marxisme, Tan Melaka, segala macam itu. Lalu ada kepanikan sedikit. Sehingga pada waktu itu istilah revolusi dibatalkan sebagai konsep, diganti dengan istilah reformasi. Waktu terjadi pergantian konsep, ide untuk merubah secara total hilang juga. Karena reformasi bukan perubahan kualitatif, dia cuma perubahan kuantitatif. Jumlah kekuasaan berubah, tapi kualitas kekuasaan tetap. Itu bedanya tuh. Jadi dari awal udah terlihat bahwa memang kita gagal untuk menuntun perubahan itu dengan ide revolusioner. Karena ada pengalaman 65 seolah kalau turun ke jalan dengan revolusi, mahasiswa dan buruh akan bergabung seperti 65 tuh. Kira-kira begitu untuk menghajar PKI misalnya. Ini kesulitan berpikirnya semacam itu.
Waktu dibuat tema vitamin Air tajin. ya, stunting, datanya stunting. Anak yang mengalami nutrisi hari ini, 1 dari 4 anak yang lahir hari ini, dia mengalami kekurangan nutrisi itu. Artinya otaknya tidak berkembang maksimal. Anak yang kekurangan nutrisi, 25% otaknya akan defisit. Sementara otak anak-anak Singapura nggak ada kekurangan nutrisi kan. Jadi pasti dia bonus demografi. Satu kekuatan yang besar itu, saya ingin menitipkan pesan kepada teman-teman. Teman-teman sudah sampai tokoh-tokoh besar ini hadir, biar teman-teman percaya diri bahwa teman-teman meskipun kecil, kita baru belajar, teman-teman harus menjadi bahasa kerennya dulu itu agen perubahan sosial. Itu harus dimulai menanamkan. Karena ini masih komplit orangnya terakhir. Beliau pimpinan tertinggi di struktural kita. Harus memberikan pandangan atau apapun itu. Dia bingung juga. Karena settingnya malam nih, tapi hari ini mumpung masih lengkap. Ya, mumpung lengkap. Seluruh tamu lengkap nih. Monggo, Bung Jumur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buruh AHM dan semua PUK tidak berpolitik. Politik kita cuma satu-satunya politik. Cabut Undang-Undang Omnibus Law. Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini momentum bahwa AHM juga tidak anti lintas sektor gitu ya. Semua federasi kita undang, semua tokoh kita undang. Yang penting tadi satu, isunya sama. Kalau zaman reformasi isunya sama, jatuhkan orde baru gitu. Sekarang harus sama isunya, cabut. Itu. Monggo, ada yang mau mimpin? Yang punya rakyatnya. Ya. Tadi kan banyak yang minta revolusi, ya kan? Keren nih. Nah, kita sih siapa aja mimpinnya. Syaratnya seluruh anggota harus turun ke jalan. Tanggal 10. Tidak ada pilihan. Bergerak, hancurkan tirani. Sukseskan aliansi aksi sejuta buruh Kepong Jakarta tanggal 10 Agustus 2023. Aliansi aksi sejuta buruh. Aliansi aksi sejuta buruh.